Legend lagi Tegal, terima kasih banyak. AMC Indonesia. Sopan santunmu menyejukkan kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat, undangan sebagian kula mulia Hakim untuk menginjak acara seterusnya pon yang kekak dinto Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau
Al-Ustadz Hendri. Kepada beliau waktu dan tempat saya aturkan. wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, asatid wal ustadzat, guru ngaji tur sadeja sesepuh desa Pajenangger. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pajenangger bersama Ibu Penggerak PKK Pajenangger beserta seluruh jajaran aparat pengurus desa. Yang saya hormati Sahibul Hajah Bapak Mathasi dan Ibu Sutia sekeluarga beserta pisan epon Bapak Matrais dan Ibu Sarkia sekaligus kedua mempelai. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya kalau ngisi itu berdiri, tapi saya memancing semua tergeter. Makanya terus ngisi. Apa na boleh laki monesorona mendadak. Tapi alhamdulillah Pak Hasi ini sudah seminggu, bahkan sebelumnya sudah Ustaz udah pesanan Kak Hasi sorong ngisi hikmah nikah. Kemudian kedua, mohon maaf kepada khususnya para alim, para sepuh, khususnya juga dulu ada seorang ibu yang pernah mengungkapkan dengan jujur, mun ustad mun ceramah ndek ta amam ese nampak lah kocak-kocak sinyona sapora. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ungkapan terindah yang membuat jantung berdetak kian menggila, mata berbinar-binar memancarkan kemilau cahaya gembira, air mata bahagia terjun menggelinding tanpa diperintah, irama syukur menggema di atas bibir yang bermandi senyum ceria. Ruang-ruang rindu mulai dimasuki harapan sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah ungkapan saat Ulil datang saya lamar dan Yana mengatakan saya terima lamarannya. Maka segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah semata, Zat yang telah melembutkan hati keluarga besar Ananda Ulil dan Ana, sehingga terciptalah proses lamaran hingga akad nikah yang lancar beberapa bulan yang lalu. Dan di pagi yang berhias senyum mentari ini, Sahibul Hajah majer niat untuk mengadakan resepsi atas pernikahan putrinya. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, serta barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasul junjungan yang syafaatnya selalu kita rindukan. Dialah Rasulullah Khatimul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya,
sahabatnya dan siapa saja yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kedua mempelai yang sedang duduk di atas singgasana cinta. Pernikahan adalah jalan menuju surga. Pernikahan adalah jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu tidak usah heran kalau menjalaninya begitu berat sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya bahwa huffatil jannatu bil makari. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat kita. Dan satu hal lagi, musuh bebuyutan kita yang bernama setan, minal jinnati wan nas, tidak akan pernah suka seorang anak manusia separuh agamanya telah sempurna. Setan itu tidak akan pernah diam melihat suami istri yang romantis. Setan tidak akan pernah senang mendengar suami istri rukun dan tenang. Setan tidak akan pernah membiarkan suami istri tanpa kesalahpahaman. Setan tidak akan pernah rela melihat suami istri tanpa pertengkaran. Mereka akan terus bekerja keras siang dan malam agar suami istri itu bercerai. Bagaimanapun caranya, agar mahkota kebesaran dihadiahkan iblis atas prestasinya, membuat suami istri bisa bercerai. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau ada bapak, ada ibu kok melihat suami istri tidak senang, itu berarti dia bagian dari setan. Cana bapak ilah entah benika ulang ngucap. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka saya sampaikan pada kesempatan ini khusus buat ananda ana dan ulil yang berbahagia. Ustadz Salim Afillah, beliau menyebutkan ada 7 pondasi dan pilar yang akan mengukuhkan rumah tangga kita. Yang pertama adalah menikah itu diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, dijalani sebagai ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dijaga dengan ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat, diorientasikan. Tujuan dari semua capek lelah kita melayani suami, capek lelah kita menafkahi istri, tujuannya adalah untuk mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kelima akan terciptalah untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keenam kata beliau, rumah tangga itu akan kokoh, akan langgeng kalau dikuatkan dengan ilmu yang benar. Dikuatkan dengan ilmu yang benar. Dan yang ketujuh adalah diperlancar dengan komunikasi yang baik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus ananda ulil dan ana, letih lelahmu melayani suami atau menafkahi istrimu. Kesabaran dan ketabahanmu atas kekurangan suami atau istrimu. Galau gelisahmu memikirkan kebahagiaan suami atau istrimu. Kesetiaanmu menjaga dan merawat biduk rumah tanggamu. Dan berbagai kesulitan mempertahankan keutuhan rumah tanggamu. Jika semua itu kamu lakukan bukan karena Allah, bukan dalam rangka ibadah, bukan karena iman dan takwa landasannya, dan bukan untuk meraih ridho dan barokahnya, maka engkau hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang sesaat. Penderitaannya jauh lebih banyak daripada kebahagiaannya, karena manusia tempat salah dan lupa.
Karena manusia tempat aib dan dosa. Namun jika semua itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dasarnya adalah iman dan takwa untuk beribadah kepada Allah demi menggapai ridho dan barokahnya, maka kebahagiaan itu pasti akan selalu kita dapatkan di dalamnya. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, namun hingga ke akhiratnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita jumpai harapan-harapan kita ada pada pasangan kita, maka kita akan semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika sebaliknya harapan-harapan kita tidak ada pada pasangan kita, atau sesuatu yang menjadi impian kita sebelum menikah dengan suami atau istri kita tidak kita jumpai pada pasangan kita, maka kita sadar, kita tahu, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menambah pahala kesabaran kita dan ingin meninggikan derajat kita di surganya kelak setelah kita mati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bersabar itu memang pahit dan sulit. Sekali lagi, bersabar itu memang pahit dan sulit. Tapi menyia-nyiakan pahala kesabaran itu jauh lebih buruk dan lebih sakit. Menyia-nyiakan pahala kesabaran itu jauh lebih buruk dan jauh lebih sakit. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus kedua mempelai yang sedang bersanding mesra. Kalau sudah begini, rumah tangga kita dijalani karena Allah untuk ibadah, insya Allah tidak akan lagi ada istri yang bilang mohon maaf ibu-ibu ya, ibu-ibu mulai sorot ya taat suaminya, nyaut nama ramah lake se mama kian ustad se kotwitoro area. Sikap istri tergantung sikap suami. Kalau suami baik, saya akan lebih baik. Kalau suami jahat, saya akan lebih jahat lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, jika seorang wanita dasar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kuat, meski bersuamikan Fir'aun sekalipun, dia akan tetap taat sama suaminya. Dia tetap akan sabar menghadapi suaminya. Dia akan tetap bersyukur dan dia akan tetap teguh keimanannya. Seperti siapa? Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jika standar ibu-ibu itu suami yang bagaimana dulu, maka sampai kapanpun ibu-ibu tidak akan taat sama suami. Ana, mon kau terus sanau, mama kian ustad. Kamu selamanya tidak akan pernah taat sama suamimu yang bernama Ulil. Kenapa? Karena akan selalu kurang dan kurang. Kurang banyak. Brek 100 juta kurang banyak. Brek saem kurang banyak, korupsi pule. Sampailah akhirnya korupsi 271 triliun. Tapi bukan karena istrinya, ini Allah alam, karena saya tidak tahu. Cuma itu sebagai gambaran. Kurang baik. Lakenal adhung sep ala lakon makik kurang becek. Boleh teng di ala lakon menparlo ngatayana binina amasa etomang etolongi nyasa pakun kurang becek, kurang soleh, makanya lah sampai jeng ke masjid masih kurang soleh. Kenapa? Itu karena kita tidak pandai melihat sekecil apapun kebaikan suami kita. Ibu-ibu itu boleh tidak taat suami. Kapan? Kalau suami ibu menyuruh untuk kafir atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Asiyah binti Muzahim tidak taat, bahkan rela mati di tangan suaminya sendiri. Kenapa? Karena suaminya menyuruh dia untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita solihah jamaah haji dari Mesir pada waktu itu, dalam kondisi kapal yang ditumpanginya menuju Mekah hampir tenggelam. Sementara ia berada di dalam kamar bersama suaminya tanpa pakai kerudung, tanpa menutup auratnya. Suaminya karena sudah kondisi genting itu kemudian bilang, "Dek, ayo keluar, gak usah pakai kerudung, ini darurat." Istrinya bilang apa? "Maaf mas, saya tidak akan keluar tanpa menutup aurat." Suaminya maksa. Sekarang ini darurat, ini udah kapal mau tenggelam ini. Tapi istrinya tetap bilang, "Maaf mas, tidak usah berdebat, sebentar lagi saya selesai." Setelah selesai menutup auratnya, kemudian dia keluar bersama suaminya, kemudian kapal tenggelam, dia bergandengan tangan dengan suaminya, pegang erat-erat, romantis, dalam kondisi genting masih romantis, kencang. Tapi tiba-tiba kemudian datang ombak besar dan memisahkan keduanya. Suaminya pusing cari dia, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya ketika suaminya sudah sampai di pantai, dicari korban-korban, tidak ada, dicari ke rumah sakit, tidak ada juga. Sampai kemudian datanglah ke kamar jenazah. Satu-satunya pengenal yang bisa dikenali oleh suaminya adalah dia masih tertutup dengan jilbabnya dan seluruh auratnya ditutupi. Ternyata ini istri saya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah wanita solihah yang seharusnya kita contoh dalam hidup kita. Tapi sebaliknya Bu, kalau dasar keimanan seorang wanita itu sudah lemah, meski bersuamikan seorang nabi sekalipun, dia tidak akan taat, dia akan tetap bangkang, dia tetap tidak akan sabar, dia tetap tidak akan pandai bersyukur dan tidak akan pernah setia. Inilah istri Nabi Nuh alaihissalam yang ikut tenggelam bersama para pembangkang. Juga istri Nabi Lut yang dia ikut binasa bersama orang-orang yang diazab oleh Allah. Dua tipe istri ini. Istri solihah di tangan suami zalim yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Asiyah binti Muzahim, dan istri pembangkang di tangan suami saleh yang juga seorang nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. Lalu masihkah kita tidak mengambil pelajaran dari mereka? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bil khusus Anda ulil yang sedang tersenyum bahagia. Demikian juga halnya dengan suami. Ulil, kamu adalah suami. Nyon sapora Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak. Berapa banyak suami yang berzina, berselingkuh dan tidak setia, padahal istrinya sudah cantik, glowing, lagi berakhlak mulia, udah cantik, kaya, glowing lagi, masih saja ditinggalkan. Bahkan bertahun-tahun dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, juga keluarga mertuanya, tapi tetap dia harus menelan pahit perihnya kecewa oleh sebuah pengkhianatan. Pak, secantik apapun istri kita akan terlihat jelek di mata kita yang sering melihat ke arah wanita lain. Sebaik dan selembut apapun istri kita akan terasa buruk
di mata kita yang sering berinteraksi dengan wanita lain. Sehebat apapun istri kita akan terasa dungu, mohon maaf pinjam istilahnya Pak Rocky Gerung. Istri kita itu akan senantiasa terlihat bodoh di hadapan kita yang sering menyaksikan kehebatan-kehebatan wanita lain. Demikian juga sebaliknya ibu-ibu. Itu adalah cara setan untuk memporak-porandakan rumah tangga kita, menjadikan indah dan wah apa yang belum ada di genggaman kita, dan mengesankan buruk dan jahat apa yang ada di tangan kita. Maka mari kita selalu berhati-hati dan waspada. Jangan mudah melepaskan burung dalam sangkar milik kita hanya karena melihat indahnya paras dan merdunya kicau di luar sana. Karena bisa jadi dia adalah vampir yang akan menghisap darah kita. Pak, terkadang bukan istri kita yang jahat atau buruk, tapi kitalah yang tidak pernah mau introspeksi diri dan melakukan perbaikan. Bahkan bisa jadi justru kitalah penyebab rumah tangga kita tak lagi harmonis. Kitalah yang tidak paham bagaimana caranya menghadapi seorang wanita. Kitalah yang tidak paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan istri. Dan kitalah yang tidak paham bagaimana caranya bersikap di hadapan makmum yang bernama istri. Pak Ulil, ada yang bilang wanita itu lebih rumit daripada ilmu filsafat dan lebih misterius daripada ilmu tasawuf. Kenapa? Karena wanita itu bilang iya, tapi kadang maksudnya tidak. Dia bilang tidak, tapi maksudnya iya. Kalau ditanya dia diem. Diemnya itu kadang menunjukkan iya, kadang juga tidak. Kalau dia curhat Pak, dia seakan-akan minta pendapat. Mas, mana mas? Ibu, oh ya, laki nama tak ngerti. Oh mana leng, kau tak tahu, caca leng. Padahal dia tidak mencari solusi, tapi hanya mencari telinga yang bersedia untuk mendengar. Bu, laki nama boleh telo-telo ngocak mama bu. Gak usah boleh dilasa kalek kak. Padahal maksudnya kak, mun boleh telo-telo ya, Maria. Itu maksudnya. Nah bapak mau tak ngerti, cok boleh lah kak kalek langsung. Oh leng, atro-troan na aku leng, domino kita mare leng. Itulah perempuan. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, memahami wanita itu sulit sekali. Kata beliau, saya perlu menekuni pembahasan fikih tentang darah haid itu berapa tahun? 9 tahun. Imam Ahmad bukan saya. Beliau untuk memahami darah haid, beliau mendalami ilmu fikih selama 9 tahun. Itu baru darah haidnya. Terus bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan sifat dan perasaannya? Maka kepada para suami, wabil khusus ananda ulil fikih, wa khasil khusus saya sendiri yang juga seorang suami, perluaslah sabar dan tabahmu, kendalikan emosimu. Karena bapak-bapak ulil, dalam sebulan 30 hari, ibu-ibu itu hanya bisa tenang cuma 2 hari. Dari 30 hari dalam sebulan, seorang wanita itu hanya bisa tenang hanya 2 hari. Terus sisanya 28 harinya kemana Ustadz? 7 hari dihabiskan untuk haid, persiapan untuk haid. 7 hari masa haid. Bahkan ada wanita yang haid itu 10 hari, tidak hanya 7 hari. Setelah haid dia kemudian proses menstabilkan hormon. Karena darah yang keluar. Kemudian proses yang berikutnya itu adalah proses ovulasi. Proses di mana
tuba fallopi melepaskan indung telur dari tuba fallopi menuju rahim. Dan dari semua proses ini 28 hari ini membuat hormon seorang wanita tidak stabil. Maka wajarlah kalau bapak-bapak ibu Lil monana kasak-kasak tadi apalah acacaan poe tak ketepak naureng. Sajen mun lakal soan mare etomang. Oh. Tolongi tasala tak tolongi pulih saya tak tasala. Dia juga angka agen nih, yang angka agen cek kanjeng. Masya Allah. Jadi Lil harap maklum. Tapi mun bisa bu kendalikan. Mun pakan sabonare kian tasala ngampul kian orang lalake tahu kian ngampul beniku menaring bibine apa ngampul angin kita meni soro ambuna langsung ambu kian ngampul nanti sali kaki. Yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu hadirin wa rahimakumullah nyon sapora. Yang terakhir hubungan suami istri itu akan langgeng, harmonis, romantis sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dua orang yang diikat dengan tali mitsaqan ghalidha itu sama-sama senantiasa berjuang dan berkorban. Dua orang itu selalu saling memahami, saling mengerti, saling pengertian, selalu bergantian minta maaf dan selalu saling memaafkan. Dan dua orang itu tetap selalu setia sampai kapanpun jua, walaupun begitu banyak godaan yang menghampirinya. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai godaan yang akan memporak-porandakan rumah tangga kita. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimin min kulli dzanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah sebuah poin yang sangat penting untuk ibu-ibu jadi menandik panjenengan cek norok jahat. Patepak ring lalaki apes kau ring bibi ni kibu. Kadang kita ada naya paling ampuan ni. Baik hadirin Bapak Ibu setuju uncengan sebetulnya kaula muljaki untuk acara seterusnya pun engki gak dinto istirahat kepada segenap pelayan untuk melaksanakan tugas. Palere ke akbar tak tak atmo sare ate bule kero pepe galompang bibir ceruk saloni misem madurang korang akabayan ngeromi kolek ngaceleng sedang banyak singa senengi beniratin ben bedeng tapi ratin alami lakar tika alami. Terima kasih Mas Bagas dan juga Mbak Nia. Yuk asik la 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 la. Iya tore Mas Bagas. Robena dikata coba bentaratin tapi bila ia mesti kata no buki. Terus yang kelangkong Mas Bagas. Palere ke akebay tak nideteduk tak agemo saare ate kule kerong.
cerok saloni misem maduran korang akabayan kerongi oleh na jalan sedek banyak tengah senengin benih ratin bener-bener tapi ratin alami lagar tiga alami. Torsok langkong ya sayang, si oleh mawar merah spesial buat kamu sayang. Ayo la 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 la, semua penyanyinya dipanggil Mbak Nia. Robena dikata coba bentar ratin sampai bila ya bes dikata no bukti. Terima kasih Umi. Palere ke akabai tanya ketedu tak cemo seare ate dule kerom ate rasana cuma tika setong. Oh pepe pepe kalompang bibir celuk saloni misem maduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sepedan bola mulajaki para alim, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu unjangan, wabil khusus Saibul Bait, Bapak Hasi Sareng, Bapak Matrais. Pertama, ngereng bulan gula mencukaki puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segak diman pagi hari makin kali atau bulan gula saja bisa hadir sekaligus menyaksikan kedua mempelai di tempat Kak Dinto. Kehadiran panjenengan tantona ampun memberikan restu. Mudah-mudahan keduanya diberikan status sakinah mawaddah warahmah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sakerja sebelum gula muljaki manabi kaula Kak Dinto petak sambutan beda dua hal penting. Pertama, penyampaian tuan rumah. Kedua, pesan dari pemerintah desa Pajanangger. Setuju gak ya? Tak setuju tak tahu setuju. Setuju ya? Pertama, matur sakalangkong dekat satu aja oncengan. Seampun hadir Kak Dinto panas bahkan dirasakan tapi oncengan sabar. Pak Hasi korang mencukupi menutupi tempat gitu. Mela dari Kak Dinto Pak Hasi nyawan saporan kesana jalan ini. Kemudian penyambutan mungkin korang sampurna korang saya, tetapi korang sontuk menurut kalian panjenengan dan kaulah mewakili beliau menyampaikan matur saporan secara jalan. Kemudian tempat pelayanan panglatinan sokuan sekurang saya sekurang sampurna dan kaulah mewakili matur sagalangkong tor dan saporan akuran neko santeje bele tatang ke para taretan pakaian panitia dan segenap pihak yang telah terlibat jauh sebelum terlaksananya acara Kak Dinto. Dan kaulah mewakili Pak Hasi matur sagalangkong muka-muka Allah Subhanahu wa Ta'ala malaksana sebagaimana mas telepon paneka saya dari tuan rumah. Saya dari peden kaulah beda 3 poin. Pertama, mangket masanya wajib pajak bumi bangunan hingga hari ini baru terbayar 15% dari 80 juta wajib pajak. Mela dari Kak Dinto saudara Longkuna ke Balai Desa. Kenapa demikian? Karena tahun 2025 beda penertiban kota Bekalasiran manabi istilah timit.
Mana beda orang ngubengi tanah tak kala berbeda sorat berarti padekannya mana caca lisan paneka tidak sah secara hukum. Mana beda orang ngubengi tanah cuma di akte tidak dimutasi paneka belum rampung secara hukum. Mau lihat gigir-gigir pada taretan ya, mula ada kelomor anak nuntut ribut setengah ampun tadi dong. Kemudian ajual otabe magi ke anak foto kaocong di nadi kaju kasampi setong naik kaju asem setong naik palembang angken harus diberis dengan sah kepada masing-masing anak supaya tidak mewariskan petaka dan menjadi dosa jariah buang orang sepon. Dekat dinto heparlo beten gaula atau lagi. Jadi pentingnya longguna ke balai desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait jual beli hewan. Jual beli hewan baik pembeli maupun penjual silahkan ke balai desa untuk mendapatkan keterangan jual beli. Oke? Kenapa? Karena akhir-akhir Kak Dinto di beberapa desa banyak orang kehilangan sape tak bekerja. Kenapa sebabnya orang semle muak sape tengah sabe tengah malam karena dari bebas. Oleh sebab itu atas dasar musyawarah Forbimka Kecamatan Arjasa melalui opsi yang disampaikan oleh Kepala Desa Pajadangger, maka sejak kemarin sudah diberlakukan. Jadi penjual pembeli mon panjenengan ajual orang pajen ke orang gile-gile tak mabi pakai obeng, tak mabi pakai surat, cukup di foto sampai paneka mau letak di kocak ngicok yang sabora. Mon panjenengan di gebei tak usah ngalak nota ke balai desa, cukup di foto sampai paneka ajak budi kanan kacer. Kenapa sebabnya takut mon lastari panganten bedoreng kalangan sape. Nah corak sampai sampai di asin itu lepas. Nah tapi mana bi boleh bukti tak mungkin. Dengan itu perlu. Agak lagi. Yang ketiga ada tradisi yang sangat memprihatinkan. Apa? Lalamaran. Nah, kaulah perlu menyampaikan hal lalamaran karena kebetulan kau lalamaran begal. Lalamaran kan itu ada seolah-olah hutang jariah. Kaulah mengenai mereka Dinto, kaulah pernah ala lamar. Anak kaulah saya pertama lamar, oning-oning beberapa bulan kemudian beda datang. Bukades kita lepaning ibu beci. Bukades kita lepaning ibu anu, atunging bibirnya. Oh, mana berarti mau tak. Nah, lamaran ini merupakan bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Kesadaran. Mon nengger entar ngirek tidak entar pun tidak ada masalah. Oke. Ketika ulah lamaran kebetulan pada hari Minggu tanggal 22 September Minggu dari mangke mon kasokan entar tak kasokan ente dengan ikhlas kaulah tak menyiapkan fasilitas kakak lenganyang biasa lah sekali dulu dari ngonceng tengah kali ngomong mon ikhlas entar karena totan kaulah tahu anak fotonya kaulah dekik tadi kaulah lambat bapaknya munjeng aku anu beda umur alah ketika ditop kepada siapa saja urusan lamaran itu urusan kesadaran kecuali ada hubungan kota berparbekan aku minta sampai itu ya nyambiknya mana jadi mau nampak cuma dedung serai kadang yang mana utang mana bila lamaran aja catat utang mereka yang ketiga dan berarti terakhir kemudian para pusat kerja Kak Dinto dekik malam pada lodrok lagi lodrok sudah pasti identik dengan rame-rame dari berbagai warga yang datang bani suara gelong bisa orang Gelaman, orang Muti, orang Saubi dan sekitarnya datang secara otomatis yang datang mereka tidak semata-mata orang fokus pada sejahat memanfaatkan mumin ya. Tapi dengan demikian sendi sapeda mungkin seter meskipun masuk dalam roman lebih bagus
Lamarina dikunci, romana dikunci, emas nata kok kalung toke maling. Mon beda kailangan budi-budi napas. Ada yang apa romana tak kunci mereka. Kondane sahabat berkontak dekat itu diwaspadai. Karena yang hadir tidak semuanya orang baik-baik. Padahal kahasi bernadar, mon aku anak-anak alake, aku nak kalau terus abri anak hadiah kah wan. Dengan itu luar biasa basi. Ketika itu parlo ekabeli. Paneka yang pertama. Yang kedua, mon lake na orang cek kentele. Kagali, pun Ustaz bila. Mon lake na orang cek kentele macam ke musibah. Mon bini na orang cek kebel. Macam terjadi masalah. Karena tidak sedikit bibini buruk. Padahal di laki. Budi-budi nak kalau bunda. Kalau bunda malah udah salah. Beda saya ngandung. Apa pernah kalian buntan sore rumah karoma? Kau hendak ngandung? Tak mungkin. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang selingkuh tidak menggunakan kata-kata, tapi pakai HP. Iki waspada. Apa yang telah disampaikan Ustaz Hendri merupakan bagian dari kampung, bagian dari hal penting untuk dikaji kita bersama. Iki. Nah, kemudian dekik antara berdeka kocoran pasti. Mana di otak kambean? Mana di otak sadar diri. Dekik entar kagak kocoran dari kak meter. Oh dari Pertamuni Kak Kanto. Jadi barek-barek Kak Kanto salah sarena asar. Sauna lompuna dekat pada taretan pada tatangke. Saya semak maupun saya jauh. Rameakin Pak Asi. Saya di otang saya mengerem-gerem. Saya ingat saya di otang. Bulan nama legal bayang bulan udah tak. Apa boleh di otang? Di otang beras. Montak di duit ini beras. Umpamana ukuran 10.000 berarti cukup 5 kilo. Oke? 5 kilo buat apa? Mau lele bur. Dengan itu. Dekik perek pancingan seorang loguna untuk memocor. Dekik malam nonton sebagai bagian dari hadiah dan hati-hati. Sebagaimana kula bila pun sampaikan. Mungkin itu bisa dan gaula atau raki nyon sapora walaupun ada tambahan lebih dari tuan rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Tapi bila ia mesti kata no bukti. Terus yang kelangkong Mas Bagas. Palere ke angke tak teduh tak gemo seare ate kula keram ate rasana cuma tika setong Mbak Nia pepe galompang bibir cerok saloni bisa madurang korang akabayan ngerongi oleh na jalan sedek banyak tengah senengin benih ratin bener-bener tapi ratin alami lagar tiga alami dorsok langkong ya sayang si oleh mawar merah spesial buat kamu sayang ayo la 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 semua penyanyinya dipanggil Mbak Nia. Kata coba bentar hati sampai bila ya mesti kata no bukti. Terima kasih Umi. Palere ke ake beitanya ketedu tak ada mau seare ate dule kerom ate rasana cuma pepe galompang bibir celuk saloni bisa madurang korang agak bayar ngerongi boleh na jalan sedek banyak zenga senengi benih ratin bener tapi ratin alami lakar tika
Tando reken kayak mana reken? La 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 la. Terima kasih. Robena dikata coba mentaratin, tapi bila ya bes dikata no bukti. Balere ke aku bertanya terleduk, tak ada mosa are ate bule kerong. Pepe kalompak bibir ceruk naloni mesem mandurang-dorang age bayi dengan remi kolena jalan sedek banyak senga senangi beni ratin ben-bede tapi ratin alami lakar tika alami. Adalah semuanya suaranya la 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 la